seorang atlet seluncur salju Olimpiade yang bekerja dengan jenis bubuk yang berbeda, seorang bos geng Honduras yang memerintah dengan teror, dan seorang ratu kripto yang menghilang tanpa jejak. Apa kesamaan mereka semua selain bakat dalam melanggar hukum? Mereka mendapat kehormatan meragukan karena diburu federal, dan mereka bukan satu-satunya. Di episode hari ini dari The Infographic Show, kami akan mengungkapkan 10 buronan paling dicari FBI. Nomor 10, Cindy Rodriguez Singh masih ada di daftar meski sudah ditangkap Agustus 2025. Sebenarnya itu hal baik. Singh diduga membunuh putranya Noel dan sekarang akan diadili di negara bagian asalnya, Texas, tempat pembunuhan itu diduga terjadi. Terakhir kali Noel terlihat adalah pada Oktober 2022, tak lama setelah kelahiran saudara kembarnya yang perempuan. Pada saat itu, dia dilaporkan dalam kondisi tidak sehat dan kekurangan gizi. Pada 20 Maret 2023, polisi memeriksa kesejahteraan setelah layanan anak Texas melaporkan kekhawatiran. Saat ditanya tentang keberadaan Noel, Cindy Rodriguez Singh tampaknya berbohong dengan mengatakan Noel tinggal bersama ayahnya di Meksiko sejak November 2022. 2 hari kemudian, dia dan suaminya serta 6 anak naik pesawat ke India, kecuali Noel. Rodriguez Singh dilaporkan mengajukan paspor untuk semua anaknya kecuali Noel pada November 2022. Jasad Noel belum ditemukan dan pihak berwenang kini menganggapnya meninggal, meski rincian penangkapannya tidak dipublikasikan. Menurut laporan, dia tertangkap di India. Dia akan diadili di pengadilan distrik Terrence County, Texas setelah didakwa pada Oktober 2023 atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap anak. Entry berikutnya di daftar buronan adalah gembong narkoba pertama dari 4, nomor 9. Giovanni Vicente Mosquera Serrano, yang lebih dikenal sebagai El Viejo atau si orang tua, adalah tipe penjahat yang tidak peduli mempertaruhkan negaranya sendiri untuk diinvasi oleh militer terkuat di dunia, Amerika Serikat. Artinya, jika tuduhan terhadapnya terbukti benar, ada hadiah sebesar $3 juta untuk kepalanya. Itu sudah menunjukkan betapa Federal Bureau of Investigation ingin menangkapnya. Mosquera Serrano diyakini sebagai pemimpin senior Tren de Aragua, geng kekerasan asal Venezuela yang ditetapkan sebagai kelompok teroris asing oleh Presiden Donald Trump pada Februari 2025. Tren de Aragua bertanggung jawab atas kehadiran besar militer Amerika Serikat di lepas pantai Venezuela yang menargetkan kapal dicurigai bawa narkoba. Mosquera Serrano didakwa bersekongkol memberi dukungan material pada organisasi teroris asing dan mendistribusikan kokain di Amerika Serikat. FBI juga yakin Tren de Aragua mengirim anggota ke Amerika Serikat untuk bisnis narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan kejahatan kekerasan. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Tren de Aragua bermitra dengan Tentara Pembebasan Nasional untuk menjalankan jaringan perdagangan seks di desa dekat perbatasan Kolombia. Mereka memangsa migran rentan, memaksa ribuan orang menjadi budak utang, dan mengeksploitasi mereka lewat perdagangan narkoba, manusia, penculikan, serta pembunuhan. Mosquera Serrano diyakini telah mengawasi perdagangan narkoba dan pembunuhan di seluruh Venezuela, Kolombia, Chili, Peru, Amerika Tengah, dan Amerika Serikat. Para penyelidik percaya Mosquera Serrano bersembunyi di Venezuela atau Kolombia. Mungkin seseorang akan melihatnya dan mendapat hadiah besar, atau keberuntungannya akan habis dengan cara lain. FBI pasti segera menangkapnya. Selanjutnya, atlet yang menukar salju dengan salju juga. Nomor 8, Raja Salju Ryan James Wedding selalu tertarik pada bubuk salju. Dimulai dengan jenis salju yang digunakan untuk bermain ski, lalu kemudian jenis yang dijualnya. Saat remaja, dia jadi anak ajaib snowboarding, menang kompetisi pertama dan masuk tim ski nasional Kanada di usia 15 tahun. Dia meraih medali perunggu dan perak di kejuaraan dunia junior, serta mewakili Kanada pada Olimpiade musim dingin 2002 di Salt Lake City, finish ke-24. Tapi snowboarding saja tidak cukup memuaskan, jadi dia mencari sensasi lain. Lulus kuliah, dia mulai berspekulasi di properti. Didanai operasi ganja ilegal,
dengan lebih dari 6.800 tanaman di satu gudang. Tahun 2006, polisi berkuda Kanada menggerabak pertanian itu dan menemukan senapan, amunisi, serta ganja senilai 10 juta, tapi tidak ada tanda-tanda pernikahan. Bahkan dengan semua bukti itu, para penyelidik masih belum bisa membuat tuduhan apapun yang bertahan. Hampir tertangkap, Wedding malah makin nekat. Ia bekerja sama dengan Iran dan Rusia menyelundupkan kokain pada 2010. Dia terbukti bersalah karena mencoba membeli kokain dari agen rahasia Amerika Serikat 2 tahun lalu dan dihukum 4 tahun penjara. Wedding tidak menyesali kesalahannya, tapi justru merencanakan langkah baru dan membangun koneksi selama di penjara. Setelah bebas, Wedding kabur ke Meksiko dan naik pangkat di kartel Sinaloa, sindikat narkoba terbesar di sana. Di sana, ia dikenal sebagai LJV Giant dan musuh publik. Wedding kini didakwa berbagai kejahatan berat, seperti perdagangan narkoba, memimpin organisasi kriminal, percobaan pembunuhan, dan 3 tuduhan pembunuhan. Dia didakwa membunuh Jaktar Sidhu, 57, istrinya Harpajan, 55, dan Mohamed Safar, 39. Keluarga Sidhu ditembak mati November 2023 diduga balas dendam pengiriman narkoba yang dicuri, meski mereka dilaporkan tidak terkait kejadian itu. Zafar dibunuh 6 bulan kemudian, pada Mei 2024 diduga karena utang narkoba. Penyidik yakin Wedding dan Andrew Clark memerintahkan 3 pembunuhan itu. FBI tak ingin ambil risiko dalam kasus ini. Hadiah 10 juta ditetapkan untuk kepala buronan Snow King. Wedding masuk daftar 10 buronan paling dicari FBI pada Maret 2025, hanya sebulan setelah nomor 7 dari daftar kami. Nomor 7, Fausto Isidro Mesa Flores, yang berusia 43 tahun lebih dikenal sebagai El Chapo Isidro, adalah seorang gembong narkoba dan gangster asal Meksiko. Dia memimpin Fierlos Mazalecos, sayap hukum kartel Beltran Leyva. Sebelum Alfredo Beltran Leyva dipenjara di Amerika Serikat, Mesa Flores adalah tangan kanannya. Mesa Flores telah menghabiskan seluruh hidupnya di dunia kriminal bawah tanah Meksiko. Di usia belasan, dia bekerja untuk kartel Juarez di bawah Amaro Carrillo Fuentes. Setelah Fuentes meninggal akibat komplikasi operasi plastik pada 1997, Mesa Flores dan beberapa orang memisahkan diri dan bergabung dengan kartel saingan Beltran Leyva. Mesa Flores membuktikan dirinya sebagai pembunuh bayaran mematikan yang dikenal karena kecerdikannya yang berani dan keberaniannya yang luar biasa. Pada 1 Juli 2010, terjadi pertempuran besar di Tubatama antara pembunuh bayaran Beltran Leyva yang dipimpin Mesa Flores dan kartel Sinaloa milik Ryan Wedding. Sekitar 30 orang tewas dalam bentrokan itu, tapi itu bukan satu-satunya kejahatan mengerikan yang terjadi. Dengan namanya, geng Los Mazatlecos telah menyelundupkan banyak sabu, heroin, ganja, dan kokain sejak awal 2000-an. Sejak 2010 Mesa Flores jadi rival utama kartel Sinaloa, memicu gelombang penculikan dan eksekusi brutal di Sinaloa sejak itu. Alasan utama Mesa Flores jadi buronan FBI adalah dugaan perannya sebagai pemimpin organisasi kriminal transnasional Mesa Flores, Transnational Criminal Organization. Menurut FBI, kelompok tersebut bertanggung jawab atas penyelundupan sejumlah besar narkoba, termasuk fentanyl, ke Amerika Serikat. Pada 2013, Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat menyita aset miliknya, 7 anggota keluarganya, dan 3 perusahaan terkait di bawah Undang-Undang Kingpin. Pada tahun itu, Mesa Flores terakhir terlihat di Nueva Leon, Meksiko. Hingga hari ini, dia tetap menjadi salah satu dari 10 buronan paling dicari FBI dengan hadiah sebesar $5 juta di kepalanya. Itu sama dengan hadiah untuk orang nomor 6 di daftar FBI. Gembong narkoba dan pemimpin teroris Wilfer Viegas Palomino yang dikenal sebagai El Puerco atau si babi, dicari karena diduga terlibat dalam aksi narkoterorisme dan perdagangan narkoba skala besar di Kolombia. Pria 44 tahun itu dianggap ancaman besar bagi komunitas Amerika. Lewat kerajaan kokain dan hubungannya dengan terorisme, dia juga terkait penculikan, pencucian uang,
perdagangan senjata, serta pembunuhan. Semua ini sebenarnya tak mengejutkan. El Puerco adalah komandan tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Kolombia, Ejército de Liberación Nacional, salah satu kelompok narkoteroris paling berbahaya di negara itu. Ia dicari karena diduga menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat, terutama lewat Houston, Texas. Pada 12 Februari 2020, dia didakwa oleh Distrik Selatan Texas atas tuduhan narkoterorisme, konspirasi impor, dan distribusi kokain internasional. Ekstradisinya disetujui Mahkamah Agung Kolombia Februari 2023. Namun, bagaimana di negaranya? El Puerco menghadapi 3 surat perintah penangkapan atas pembunuhan pemimpin hak asasi manusia antara 2017 sampai 2019 serta tuduhan pemberontakan. Antara 2011-2016 Ejército de Liberación Nacional dan El Puerco terkait 81 serangan pipa minyak mentah. El Puerco masih buron dengan hadiah sebesar 5 juta bagi siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya atau hukuman atas dirinya. Berikutnya di daftar kami adalah pria yang dicari bukan karena narkoterorisme atau penyelundupan, tapi karena pembunuhan berdarah dingin. Omar Alexander Cardenas, 30 tahun, adalah satu dari 3 warga Amerika Serikat dalam daftar buronan, paling dicari dan juga termuda kedua di daftar itu. Ada hadiah sebesar $250.000 untuk kepalanya. Pada 15 Agustus 2019 Cardenas mengeluarkan pistol semi-otomatis di luar sebuah barbershop di lingkungan Silmar, Los Angeles. Dia menembak Jabali Dumas, 46 tahun 9 kali dari jarak 30 kaki, 1 peluru mengenai kepala Dumas. Motif penembakan belum diketahui. Bahkan belum jelas apakah kedua pria itu saling mengenal. Meski begitu, ada kemungkinan besar pembunuhan itu terkait dengan geng. Dumas bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan sampah lokal. Namun, keluarga menyebut dia punya masa lalu kelam. Dia dikabarkan pernah bergabung dengan saingan geng Pierce Street, sebuah kelompok kriminal di San Fernando Valley, dan para penyelidik menduga itu mungkin menjadi alasan penembakan tersebut. Cardenas diyakini anggota geng Pierce Street dan terkait dengan geng Pacoima Van Ice Boys. Cardenas didakwa pembunuhan dan surat perintah penangkapannya dikeluarkan pada April 2020. Los Angeles Police Department mengetahui Cardenas melarikan diri, sehingga surat perintah penangkapan federal dikeluarkan pada September 2021. 10 bulan kemudian, pria bernama Jalan Dolar masuk daftar 10 buronan paling dicari FBI. Beberapa laporan menyatakan Cardenas melarikan diri ke Meksiko. Sementara laporan lain menyebutkan dia mungkin masih bersembunyi di California Selatan, di mana dia diyakini memiliki keluarga dan teman. Namun, latar belakang dunia geng di Los Angeles sangat berbeda dengan femme fatale bergelar PhD. Di urutan keempat, Ruja Plaminova Ignatova, 45 tahun, dikenal sebagai pendiri skema kripto palsu OneCoin, salah satu penipuan terbesar dalam sejarah. Namun, itu hanya puncak kerajaan kriminalnya, bukan awal segalanya. Ignatova lahir di Bulgaria dan pindah ke Jerman dengan keluarganya pada 1990. Dia berprestasi di sekolah, melompati kelas, dan mendapat beasiswa ke Universitas Konstanz pada usia 18 tahun. Dia lulus dengan gelar PhD di bidang hukum internasional privat dan kemudian meraih gelar master di bidang hukum Eropa dari Oxford. Meskipun kecemerlangan akademisnya, godaan uang tunai dan kekuasaan yang dingin dan nyata terbukti terlalu menggoda. Tahun 2012 Ignatova dinyatakan bersalah atas penipuan di Jerman terkait kebangkrutan perusahaan ayahnya, Plamen. Dia dihukum 14 bulan percobaan, namun kurang dari setahun kemudian dia kembali ke bisnis, ikut penipuan pemasaran berjenjang dan ponzi hibrida bernama Bitcoin. Kemungkinan itu menginspirasinya membuat OneCoin pada 2014 terinspirasi Bitcoin. Ia klaim OneCoin lebih sederhana dan aman. Investor cukup menyetor uang ke rekening bank dan akan menerima OneCoin sebagai gantinya. Namun, itu bukan mata uang kripto asli dan klaim tentang nilai koin yang terus naik adalah bohong.
Penipuan itu menyebar dengan sangat cepat, menarik investor dari seluruh dunia. Saat skema piramida runtuh, investor kaya kehilangan jutaan dolar. Di pedesaan Uganda yang miskin, beberapa orang kehilangan segalanya, bahkan rumah, saat OneCoin runtuh. Inatova dijadwalkan berbicara di acara investor besar di Lisbon, Oktober 2017. Setelah tahu penyelidik makin dekat, dia naik Ryanair dari Sofia ke Athena dan menghilang. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Laporan menyebut Inatova diduga dibunuh pada 2018 atas perintah bos kejahatan Bulgaria yang membantunya bersembunyi. Menurut laporan, dia dibunuh di kapal pesiar di Laut Ionia, tubuhnya dipotong dan dibuang ke laut. Motifnya diduga untuk menutupi keterlibatan pria itu dalam penipuan OneCoin. Pada Maret 2019, Amerika Serikat mendakwa Ignatova atas penipuan dan pencucian uang, serta memasukkannya ke daftar buronan FBI pada Juni 2022. Saudaranya, Konstantin, mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang pada tahun 2019. Hadiah atas kepalanya naik dari 250.000 jadi 5 juta, sedangkan ratu kripto itu hilang membawa miliaran. Nomor 3 di daftar kami menyisakan sesuatu yang lebih kelam. Nomor 3, Alejandro Rosales Castillo adalah warga Amerika Serikat terakhir di daftar ini dan juga yang termuda di usianya 26 tahun. Kejahatan yang dia cari dilakukan saat usianya 17 tahun. Dia dituduh membunuh truk Quan Sandy Liley di Charlotte, North Carolina pada bulan Agustus 2016. Keduanya dikabarkan pernah berpacaran dalam waktu singkat. Dan pada suatu saat, Lee mengirimkan uang kepada Castillo yang tidak pernah dia kembalikan. Pada 9 Agustus 2016, Castillo mengabari Lee ingin uangnya dikembalikan dan Lee setuju. Namun, itu menjadi kesalahan fatal. Mereka bertemu di pom bensin Quick Trip, tempat Castillo diantar pacar barunya, Amia Pfister, 19 tahun, dan di sanalah masalah mulai muncul. Penyelidik yakin Castillo memaksa Lee menarik semua uang di rekeningnya, kemungkinan dengan ancaman senjata. Pamannya mengatakan, catatan bank menunjukkan dia menarik 1.000 dari anjungan tunai mandiri hingga rekeningnya kosong. Castillo diduga membawa Lee ke hutan, menembaknya di kepala, lalu meninggalkan jasadnya di jurang. Lalu dia dan Pfister melarikan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan Toyota Corolla hitam milik Lee. Mereka berkendara dari North Carolina ke Phoenix, Arizona, lalu meninggalkan mobil Lee di halte bus yang akhirnya ditemukan polisi dalam keadaan kosong. Dari sana, mereka menuju ke selatan dan menyeberangi perbatasan masuk ke Meksiko. Lee hilang sehari setelah dibunuh, jasadnya ditemukan 17 Agustus. Pada 2 November, Castillo didakwa pembunuhan tingkat pertama dan 3 bulan kemudian pelarian ilegal untuk menghindari penuntutan. Saat itu, Pfister sudah menyerahkan diri ke otoritas Meksiko. Dia diekstradisi ke Amerika Serikat, ditangkap dan didakwa sebagai aksesori setelah pembunuhan berat dan pencurian kendaraan bermotor. Castillo diyakini masih di Meksiko, namun belum terlihat lagi sejak itu. Ada hadiah sebesar 250.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Castillo melarikan diri ke Meksiko, sedangkan orang kedua di daftar kami pergi dari tempat kejadian perkara yang lebih dekat ke rumah. Bhadresh Kumar Chitanbai Patel, 35 tahun, warga India yang dicari atas pembunuhan istrinya Palak Patel pada April 2015. Dia dituduh pembunuhan tingkat 1 dan 2, penyerangan, penggunaan senjata berbahaya untuk melukai, serta melarikan diri secara ilegal dari penuntutan. Dan, seperti yang ditunjukkan oleh tuduhan-tuduhan tersebut, itu adalah kejahatan yang sangat brutal. Mereka menikah November 2013 dan mengunjungi kerabat di Amerika Serikat pada September 2014. 6 bulan kemudian, pasangan itu bekerja shift malam di Dunkin Donuts, Hanover, Maryland. Rekaman memperlihatkan Bhadresh Kumar dan Palak berjalan bersama di dapur 2130 sebelum menghilang dari pandangan di balik beberapa rak. Beberapa saat kemudian, Bhadresh Kumar muncul kembali tanpa istrinya, mematikan oven dan meninggalkan toko. Pelanggan yang datang ke toko menjadi khawatir ketika tidak ada siapapun di balik meja kasir, jadi mereka memanggil seorang petugas polisi di dekat situ untuk memeriksa keadaan. Di dalam, petugas menemukan tubuh Palak. Dia telah dipukuli dengan brutal
dan ditikam beberapa kali dengan pisau dapur besar. Polisi meninjau closed circuit television dan segera tahu pelakunya Bhadresh Kumar yang sudah kabur. Sudah lebih dari 1 jam. Cukup baginya untuk kabur. Dia berjalan kaki ke apartemennya, mengambil barang pribadi, lalu naik taksi ke hotel dekat Bandara Internasional Newark Liberty. Sopir taksi menyatakan dia tetap tenang selama perjalanan dan terakhir terlihat pagi, 13 April sekitar pukul 10. Di stasiun Newark Penn, New Jersey, lalu tidak pernah terlihat lagi. Dalam penyelidikan, keluarga Palak mengungkap panggilan terakhirnya sebelum dibunuh. Dia ingin pulang ke India. Polisi yakin Bhadresh Kumar mendengar percakapan itu, bertengkar, lalu membunuhnya karena keputusan pergi. Pihak berwenang menduga dia kabur dari negara atau bersembunyi dengan kerabatnya. Visa Amerika Serikat miliknya sudah kedaluarsa pada saat pembunuhan terjadi, sehingga hampir mustahil baginya untuk pergi secara legal. Dia diduga masih di Amerika Serikat, kemungkinan di New Jersey, Kentucky, Georgia, atau Illinois, tempat dia punya koneksi. Hadiah hingga $250.000 bagi yang memberi info tentang keberadaannya. Dari seorang suami yang melarikan diri hingga seorang panglima perang dengan pasukan, nomor 1 dalam daftar ini membawa segalanya ke tingkat yang benar-benar berbeda. Nomor 1, Yulan Arnai Arjaga Cabias. Berbeda dari pemimpin geng, narkoteroris, dan penyelundup narkoba lain di daftar ini karena satu hal, keberaniannya yang luar biasa. Arjaga Cabias, alias Porky, diduga bos utama kartel Mara Salvatrucha, 3 Belas di Honduras, yang mengawasi pengiriman besar kokain dari Amerika Tengah ke Amerika Serikat. Dia juga dituduh memasok senjata dan sikarios Mara Salvatrucha, 13 sebagai pembayaran dan perlindungan untuk kelompok penyelundup narkoba lainnya. Gembong narkoba itu buron di Honduras setelah kabur dari tahanan saat serangan di gedung pengadilan El Progreso. Dia ditangkap pada 2015 dan dihukum atas pencucian uang dan asosiasi kriminal. Pada Februari 2020 lebih dari selusin pria bersenjata menyamar sebagai polisi menyerbu sidang pengadilan dan membebaskannya, menewaskan 5 petugas keamanan. Di Amerika Serikat, Arjaga Cabias dicari karena pemerasan, narkotika, perdagangan, dan pelanggaran senjata api. Dan bukan hanya oleh FBI, Biro Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum Amerika Serikat menawarkan hadiah $5 juta untuk penangkapannya. Kantor Pengawasan Aset Asing, Departemen Keuangan, memberi sanksi, membekukan asetnya, dan memperingatkan siapapun di Amerika Serikat yang berbisnis dengannya bisa dituntut. Arjaga Cabias menempati posisi teratas daftar buronan karena diduga sebagai bos besar yang memimpin Mara Salvatrucha, 13 di Honduras. Dia diduga memasok senjata, narkoba, dan uang ke anggota Mara Salvatrucha, 13 di Amerika Serikat, serta memerintahkan pembunuhan anggota geng saingan. Pihak berwenang yakin dia masih di Honduras, dan sejujurnya, mengapa harus pergi? Dia tampaknya kebal hukum di sana. Itulah para penjahat yang ingin diketahui FBI oleh Anda. Beberapa penjahat begitu berbahaya, bahkan biro pun tidak bisa tidur nyenyak memikirkan mereka. Lihatlah para penjahat paling dicari yang bahkan menakuti FBI, atau klik video ini sebagai gantinya.